Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Nanda Febrina. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai pajak penghasilan pasal 23, khususnya terkait pengertian, karakteristik, serta dasar hukum dari PPh pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa maupun penyelenggaraan kegiatan tertentu. PPh pasal 23 dikenakan atas penghasilan yang tidak termasuk dalam objek PPh pasal 21, sehingga cakupannya berbeda dengan pajak atas penghasilan pegawai atau karyawan. PPh pasal 23 umumnya terjadi dalam hubungan bisnis, terutama transaksi antara perusahaan dengan perusahaan lain, atau antara perusahaan dengan penyedia jasa. Oleh karena itu, PPh pasal 23 sering dijumpai dalam aktivitas ekonomi sehari-hari seperti pembayaran jasa, sewa aset, hingga pembagian keuntungan usaha. Salah satu karakteristik utama PPh pasal 23 adalah sistem pemotongan pajak di muka. Artinya adalah pajak tidak dibayarkan sendiri oleh penerima penghasilan, tetapi dipotong langsung oleh pihak yang melakukan pembayaran. Jadi dengan sistem ini negara dapat memperoleh penerimaan pajak secara lebih cepat sekaligus meminimalkan risiko terjadinya penghindaran pajak. Lalu dasar hukum pengenaan PPh pasal 23 diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan serta peraturan pelaksana lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah. Peraturan ini memberikan kejelasan mengenai siapa yang dikenakan pajak, jenis penghasilan yang menjadi objek pajak, serta besaran tarif yang berlaku. Tujuan utama dari PPh pasal 23 adalah untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus menciptakan sistem perpajakan yang tertib, adil, dan transparan. Selain itu, PPh pasal 23 juga berfungsi sebagai alat kontrol bagi pemerintah dalam memantau transaksi ekonomi yang dilakukan oleh wajib pajak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subjek, objek, tarif, mekanisme, pemotongan, dan penutup. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai subjek, objek, tarif, serta mekanisme pemotongan PPh pasal 23, sekaligus menyampaikan penutup dari presentasi kami. Subjek PPh pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan, namun dalam pelaksanaannya yang memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh pasal 23 adalah pihak pemberi penghasilan seperti badan usaha, instansi pemerintah, penyelenggara kegiatan, maupun pihak lain yang ditunjuk sesuai ketentuan perpajakan. Objek PPh pasal 23 mencakup berbagai jenis penghasilan, diantaranya adalah: pertama, dividen yang dibagikan kepada pemegang saham; 2, bunga atas pinjaman atau simpanan; 3, royalti atas penggunaan hak cipta, merek, atau hak kekayaan intelektual lainnya; keempat, hadiah, bonus, dan penghargaan; kelima, sewa tas atas penggunaan harta, baik harta bergerak maupun tidak bergerak; keenam, imbalan atas jasa seperti jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, serta jasa lain yang tidak dikenakan PPh pasal 21. Setiap objek pajak tersebut dikenakan tarif yang berbeda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara umum,
Tarif PPh pasal 23 sebesar 15%, dikenakan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, serta hadiah dan penghargaan. Sementara itu, tarif sebesar 2% dikenakan atas penghasilan berupa sewa dan imbalan jasa tertentu. Pemotongan PPh pasal 23 dilakukan pada saat pembayaran saat disediakan untuk dibayarkan, atau saat penghasilan tersebut jatuh tempo setelah dilakukan pemotongan pajak yang telah dipungut wajib disetorkan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa PPh pasal 23 merupakan pajak yang memiliki peran penting dalam sistem perpajakan Indonesia, khususnya dalam mengatur pemotongan pajak atas penghasilan dari modal dan jasa. Pemahaman yang baik mengenai PPh pasal 23 diharapkan dapat membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar, tertib, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perkenalkan, nama saya Alif Surangaringo dengan nomor induk mahasiswa 64241653. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah pengisian PPh pasal 23 melalui sistem Cortex secara lengkap dan berurutan. Langkah pertama adalah yang harus dilakukan adalah mengakses sistem Cortex Direktorat Jenderal Pajak melalui laman resmi DJP. Wajib pajak melakukan login menggunakan NPWP dan juga password yang telah terdaftar. Setelah berhasil masuk wajib pajak, akan berada di halaman utama atau dashboard Cortex. Selanjutnya, wajib pajak memilih menu layanan perpajakan yang berkaitan dengan pemotongan atau pemungutan pajak. Pada menu tersebut, wajib pajak memilih jenis pajak PPh pasal 23 karena pajak ini dikenakan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, serta jasa tertentu yang dibayarkan kepada wajib pajak dalam negeri. Setelah memilih PPh pasal 23, wajib pajak akan diarahkan untuk membuat bukti potong baru. Pada tahap ini, wajib pajak memilih jenis bukti potong PPh pasal 23 dan masa pajak yang sesuai dengan waktu terjadinya transaksi atau pembayaran penghasilan. Nah, langkah berikutnya adalah mengisi identitas pajak yang dipotong, identitas pihak dari yang dipotong pajak, data yang diinput melalui NPWP, pihak menerima penghasilan, nama wajib pajak, alamat, serta status wajib pajak. Sistem Cortex biasanya akan melakukan validasi otomatis berdasarkan NPWP yang dimasukkan untuk memastikan data yang diinput sudah benar. Setelah itu, wajib pajak mengisi data transaksi atau objek. Nah, habis itu data yang telah diisi mencakup jenis penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23, nilai bruto penghasilan, serta tarif pajak yang berlaku. Tarif PPh pasal 23 yang umumnya sebesar 2% atau 15%, tergantung pada jenis penghasilan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan data yang telah diinput, sistem Cortex akan menghitung secara otomatis jumlah PPh pasal 23 yang harus dipotong. Wajib pajak perlu memastikan kembali bahwa nilai penghasilan dan hasil perhitungan pajak sudah sesuai agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaporan. Setelah perhitungan selesai, wajib pajak melakukan tahap selanjutnya atau penyimpanan dan juga penerbitan bukti potong. Bukti potong PPh pasal 23 yang telah diterbitkan ini nantinya dapat diunduh atau dicetak untuk diberikan kepada pihak yang dipotong pajak sebagai bukti pemotongan yang sah. Nah, langkah selanjutnya adalah melakukan penyetoran yang telah dipotong oleh kas negara. Penyetoran dilakukan menggunakan kode billing atau yang dibuat melalui sistem Cortex.
atau sistem pembayaran pajak DJP. Pembayaran dapat dilakukan melalui bank persepsi, kantor pos, atau layanan pembayaran elektronik yang bekerja sama dengan DJP. Setelah melakukan pembayaran, wajib pajak wajib melaporkan PPh pasal 23 tersebut ke dalam surat pemberitahuan masa PPh 23 melalui Cortex dengan melampirkan data bukti potong dan bukti pajak pembayaran yang telah dilakukan. Sebagai langkah terakhir, wajib pajak memastikan bahwa status pelaporan sudah dinyatakan lengkap dan diterima oleh sistem. Bukti penerimaan elektronik atau tanda penerima pelaporan diterima atau disimpan sebagai arsip dan juga bukti kepatuhan perpajakan. Demikian penjelasan mengenai langkah-langkah pengisian dan pelaporan PPh pasal 23 melalui sistem Cortex. Dengan mengikuti tahap tersebut secara benar dan berurutan, wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan PPh pasal 23 dengan tertib dan juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Amelia dengan nomor NIM 64241680. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus pertama, yaitu membahas mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 23 atas dividen. Kasus ini menggambarkan kondisi ketika suatu perusahaan membagikan dividen kepada perusahaan lain yang memiliki kepemilikan saham kurang dari 25%, sehingga atas dividen tersebut dikenakan pemotongan PPh pasal 23. Dalam kasus ini, PT Sejahtera Makmur membagikan dividen kepada PT Sinar Abadi sebesar 40 juta. PT Sinar Abadi memiliki kepemilikan saham sebesar 10% pada PT Sejahtera Makmur. Karena kepemilikan saham tersebut berada di bawah ketentuan 25%, maka dividen yang diterima tidak termasuk dividen yang dikecualikan dari objek pajak, sehingga wajib dikenakan PPh pasal 23. Tarif PPh pasal 23 yang dikenakan atas dividen adalah sebesar 15% dari jumlah dividen bruto. Jumlah dividen bruto dalam kasus ini adalah 40 juta. Untuk menghitung PPh pasal 23, terutang digunakan rumus tarif dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto. Dengan demikian, perhitungannya adalah 15% dikalikan 40 juta, sehingga diperoleh PPh pasal 23 terutang sebesar 6 juta rupiah. Setelah dilakukan pemotongan PPh pasal 23, maka jumlah dividen yang benar-benar diterima oleh PT Sinar Abadi adalah dividen bruto dikurangi pajak yang dipotong. Dividen bersih yang diterima adalah 40 juta dikurangi 6 juta rupiah, sehingga jumlahnya menjadi 34 juta rupiah. Dari contoh kasus ini dapat disimpulkan bahwa pemotongan PPh pasal 23 atas dividen yang dilakukan oleh pihak yang membayarkan dividen, yaitu PT Sejahtera Makmur. Pajak yang dipotong tersebut kemudian disetorkan ke kas negara dan menjadi kredit pajak dan bagi PT Sinar Abadi. Contoh ini menunjukkan pentingnya memahami ketentuan tarif dan objek PPh pasal 23 agar pemotongan pajak dapat dilakukan dengan benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vera. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus kedua. Pada contoh kasus kedua dibahas mengenai penghitungan pajak penghasilan pasal 23 atas dasar manajemen. PPh pasal 23 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap
yang berasal dari pemberian jasa tertentu, salah satunya adalah jasa manajemen. Dalam kasus ini, PT Citra Nusantara menggenggam akan jasa manajemen dari PT Andalan Konsultan dengan nilai jasa sebesar 100 juta rupiah. Nilai jasa tersebut belum termasuk pajak pertambahan nilai, sehingga yang menjadi dasar pengenaan PPh pasal 23 adalah nilai jasa atau dasar pengenaan pajak sebesar 100 juta atas pembayaran jasa manajemen tersebut. Dikenakan PPh pasal 23 dengan tarif sebesar 2%. Tarif ini berlaku karena jasa manajemen termasuk dalam jenis jasa lain yang menjadi objek pemotongan PPh pasal 23 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Untuk menghitung PPh pasal 23 terutang digunakan rumus tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Perhitungannya adalah 2% dikalikan 100 juta sehingga diperoleh PPh pasal 23 terutang sebesar 2 juta. Pajak ini dipotong oleh pihak yang melakukan pembayaran jasa, yaitu PT Citra Nusantara pada saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan. Setelah dilakukan pemotongan PPh pasal 23, maka jumlah pembayaran jasa yang diterima oleh PT Andalan Konsultan menjadi 98 juta, selisih sebesar 2 juta. Merupakan pajak yang dipotong dan disetorkan ke kas negara oleh PT Citra Nusantara, serta dapat dikreditkan oleh PT Andalan Konsultan sebagai pajak dibayar di muka dalam surat pemberitahuan tahunan. Melalui contoh kasus ini dapat dipahami bahwa pemotongan PPh pasal 23 atas jasa manajemen dilakukan atas nilai jasa sebelum PPN dengan tarif 2%. Pemahaman yang baik mengenai objek, tarif, dan mekanisme pemotongan PPh pasal 23 sangat penting agar kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian contoh kasus kedua yang saya jelaskan. Terima kasih. Pada contoh kasus ketiga dibahas mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 23 atas sewa harta selain tanah dan bangunan. Sewa harta selain tanah dan bangunan seperti sewa mesin, kendaraan, atau peralatan termasuk dalam objek pemotongan PPh pasal 23 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Nah, dalam kasus ini, PT Maju Jaya menyewa mesin produksi dari PT Teknik Prima dengan nilai sewa sebesar 60 juta rupiah. Atas transaksi sewa tersebut dikarenakan PPh pasal 23 dengan tarif sebesar 2% dari nilai sewa bruto. Nilai sewa bruto inilah yang menjadi dasar pengenaan pajak dalam perhitungan PPh pasal 23. Untuk menghitung PPh pasal 23 terutang digunakan rumus tarif dikalikan dengan nilai sewa bruto. Perhitungannya ada 2% dikalikan dengan 60 juta rupiah sehingga diperoleh PPh pasal 23 terutang sebesar 1.200.000. Pajak ini dipotong oleh pihak penyewa yaitu PT Maju Jaya pada saat penyewaan sewa atau saat terutangnya penghasilan. Setelah dilakukan pemotongan PPh pasal 23, maka jumlah sewa yang diterima oleh PT Teknik Prima adalah sebesar 58.800.000. Jumlah tersebut diperoleh dari nilai sewa bruto sebesar 60 juta rupiah dikurangi dengan PPh pasal 23 yang dipotong sebesar 1.200.000. Lalu melalui contoh kasus ini dapat disimpulkan bahwa pemotongan PPh pasal 23 atas sewa harta selain tanah dan bangunan dilakukan oleh pihak yang menyewa harta tersebut dengan tarif sebesar 2% dari nilai sewa bruto. Contoh ini menunjukkan pentingnya pemahaman mengenai jenis objek pajak dan mekanisme pemotongan PPh pasal 23 agar pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat berjalan dengan baik, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan. Thank you, everyone! Thank you, Elmore! Go!